Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan? Ibu harap kabar kalian hari ini baik-baik saja. Nah, ibu guru akan menjelaskan kegiatan hari ini, yaitu tentang makhluk hidup. Nah, tujuan kegiatan ini yaitu untuk memahami dan menerapkan konsep makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu guru akan menjelaskan satu permasalahan tentang makhluk hidup yang sering kita alami, yaitu ketika ibu guru sedang tidak makan ataupun sedang malas makan. Nah, apa yang akan terjadi kepada ibu guru? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya bu guru. Nah, silahkan kamu menjawab. Nah, menurut saya ketika kita tidak ada asupan makanan, maka tubuh kita itu akan merasa lemas dan tidak ada energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, selain itu kita juga akan merasa kesulitan dalam menjalankan kegiatan dan ya kita akan jatuh sakit. Nah, jawab kamu benar sekali. Nah, kemudian ibu guru ingin kalian membuka LKS atau buku yang sudah ada di meja kalian tentang makhluk hidup. Nah, bab yang kita akan pelajari hari ini yaitu ada ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, dan tujuan makhluk hidup. Nah, apakah kalian tahu apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri kehidupan untuk berevolusi dan berkembang biak untuk hidup. Selain itu, organisme atau makhluk hidup itu diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Nah, yang pertama itu ada hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler dan uniseluler seperti bakteri dan arkea. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup, apa kalian tahu? Nah, yang pertama itu ada bernafas, berkembang biak, bergerak, kemudian peka terhadap rangsang, adaptasi, tumbuh dan berkembang, kemudian mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nah, kalian tahu tidak mengapa manusia itu butuh bernafas? Apakah saya menjawab? Saya guru. Nah, silahkan kamu menjawab. Nah, mengapa kita perlu bernafas? Nah, ketika kita berada di luar, nah maka kita akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, ketika oksigen yang kita hirup itu tercemar, maka kita akan mengalami sesak nafas dan sulit untuk menghirup udara yang lebih segar lagi. Nah, itu bisa, yaitu mungkin pendapat saya ibu guru. Nah, boleh belajar. Kemudian kita membahas klasifikasi tentang makhluk hidup. Nah, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah penyusunan sistem dalam kelompok berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan. Nah, klasifikasi itu ada 3. Yang pertama ada sistem alami, sistem buatan, dan filogenik. Nah, apa itu sistem alami? Sistem alami adalah
di mana sistem yang pengelompokan makhluk hidupnya itu didasarkan pada morfologi atau fisiknya. Contohnya itu ada hewan dan tumbuhan. Nah, masing-masing hewan dan tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda. Nah, itu apakah namanya? Nah, nanti Ibu Guru akan dijelaskan. Nah, kemudian itu yang kedua ada sistem buatan, di mana sistem buatan ini berdasarkan perbedaan dan persamaan makhluk hidup, struktur tubuh makhluk hidupnya. Nah, cara untuk mengetahui sistem buatan ini dengan dua cara, dengan cara mengamati dan meneliti struktur tubuh makhluk hidup tersebut. Misalnya ya, Ibu Guru meneliti apa perbedaan semut dan kaki seribu. Nah, kalian pasti tahu kan, semut itu kan hewan yang kecil tetapi sangat kompak. Nah, kalau kaki seribu, pasti kalian berpikir kalau hewan tersebut itu sangat berbahaya dan mungkin saja mempunyai 1000 kaki. Nah, masing-masing hewan itu memiliki fungsi-fungsi bagian tubuh yang berbeda-beda. Nah, misalnya semut itu memiliki kaki yang kecil, pendek, namun memiliki kekuatan untuk mengangkat makanan untuk dikumpulkan dan dimakan bersama, dan dikumpulkan serta disimpan dalam sarangnya. Kemudian sistem filogenik, di mana sistem ini berdasarkan pada hubungan kekerabatan antar organisme yang sesuai dengan proses evolusinya. Nah, menurut kalian mengapa manusia itu dapat beradaptasi di daerah yang panas maupun dingin? Apakah bisa saya menjawab? Nah, jika tidak ada yang bisa menjawab, itu bisa kalian jadikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Nah, hari ini Ibu Guru sudah menjelaskan tentang materi makhluk hidup. Nah, kita akan mengulang sedikit tentang materi yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, apakah ada yang bisa mengingat atau menjawab tentang materi yang tadi Ibu sampaikan? Saya Bu Guru. Nah, silahkan kamu menjawab. Nah, menurut pelajaran yang kami dapatkan hari ini yaitu tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berkembang biak, selain itu juga untuk berevolusi. Kemudian makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri seperti bernafas, kemudian berkembang biak, kemudian beradaptasi terhadap lingkungannya, lalu peka terhadap rangsangan. Kemudian klasifikasi makhluk hidup itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada sistem alami, yang kedua sistem buatan, dan yang ketiga itu sistem filogenik. Nah, kemudian tujuan klasifikasi makhluk hidup yang saya ketahui itu 1. Mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Yang kedua,
membantu mengenali perbedaan setiap makhluk hidup. Yang ketiga, memahami kekerabatan antar makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, Ibu Guru akan memberikan sedikit tugas kepada kalian untuk pertemuan berikutnya. Nah, tugasnya yaitu carilah beberapa contoh penerapan makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Misalnya, kalian menemukan semut atau kupu-kupu. Nah, kalian bisa cari perbedaan atau persamaan yang kalian temukan dengan hewan serangga ataupun apapun itu. Kemudian kalian kumpulkan di minggu berikutnya. Lalu untuk minggu depan, materi yang akan Ibu Guru jelaskan yaitu tentang sistem tata surya. Nah, sekian pembelajaran hari ini yang Ibu berikan kepada kalian. Mohon maaf jika ada perkataan yang Ibu Guru salah bicara ataupun membuat kalian menjadi tidak enak ataupun salah memahami yang Ibu katakan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.